Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati, yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh dan juga jajaran Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Khairiyah Hashim Seblak Jombang. Yang saya hormati jajaran pengurus yayasan yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati para pimpinan unit, kepala RA dan TK, kepala MI, kepala MTS, kepala Madrasah Aliyah dan juga kepala Madin, beserta jajaran pimpinan di unit masing-masing. Yang saya hormati para asatidz dan ustadzat, Bapak Ibu Dewan Guru di semua unit di jajaran atau di lingkungan Yayasan Khairiyah Hashim. Yang kami banggakan, yang saya hormati para orang tua, wali santri dan juga wali murid di unit Pondok dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini, di hari yang ke-16 bulan Ramadan ini, kula lan panjenengan alhamdulillah tasih pinaringan sehat walafiat lan kesempatan untuk bisa hadir di majelis menika. Mugi-mugi waosan istighatsah ingkang kita waos sareng-sareng kala wau saestu-estu saged mendunlut rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmatnya apa yang menjadi hajat kita, terutama putra-putri kita, betul-betul menjadi dzurriyyatan thayyibah, menjadi orang-orang yang wa aslih li fi dzurriyyati, yang bisa memberikan support positif bagi kita ketika kita kelak sudah menghadap datang ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya menika dipun catat sebagai salah satu amal saleh dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niki sakjane dinten niki tasih Ahad Paing. Terus niki maju seminggu. Soalnya dipaksakan di Ahad Wage, kula kuatir kula ndek kene ngomong dhewe. Mboten-mboten sing rawuh, soalnya pun sibuk nyiapaken lebaran. Lebarane lho wis karek pirang dina nggih. Kan ngoten. Maka niki diajukan karena hari ini juga bertepatan dengan penjemputan putra putri panjenengan sedaya yang di pondok. Lajeng niki mewakili panitia nyuwun agungipun pangapunten amargi ngaos dinten menika tidak seperti ngaji yang Ahad Wage sebelumnya. Kalau dulu ten ngaji jenengan wonten kotak warna putih, ono sing kena dicamil, niki mboten wonten. Tapi pun kuatos mangke dalu insyaallah wonten buka bersama.
bersama keluarganya masing-masing. Lah gitu. Lho niku nikmat yang luar biasa. Saged ngempal napa malih putra-putri ingkang hari ini dijemput saking pondok mangke buka bareng niku nikmat yang luar biasa. Muga-muga pas lari niki putra-putri pulang wangsul niki dados nikmat. Kenapa? Karena melihat putra-putri kita itu tadarus. Niku ten ati niku nyes ngoten. Niku. Kadang-kadang niku sedina rong dina moro-moro wis HP-an tok. Muga-muga HP ini niku isine Quran Android tibake ngaji. Ya. Lalu putrane ditangreti, sampean kok HP-an? Kula niki WA-an, Pak. WA napa? Waosan Al-Qur'an. WA-nya waosan Al-Qur'an. Lek wonten putra-putri ingkang ngeten niki, nggih tetap kita support, tapi yang paling penting lagi-lagi orang tua itu memiliki peran yang sentral. Orang tua harus memberi contoh. Jadi jenengan tiang sepah niku mboten wonten sing mboten sibuk. Sibuk nyiapno buka, sibuk nyiapno sahur napa malih ibu-ibu. Tapi tetap di sela-sela niku umpami ba'da subuh kan mboten nyiapno sarapan kecuali kalau ada putra-putrinya yang masih kecil, adik arek-arek sing cek alit. Tapi sempatkan untuk kita ini memberi contoh, termasuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena ini kesempatan panjenengan menunjukkan ten putra putri bahwa iki lho, aku wong tua yo melok ngaji. Jadi jangan sampai hanya putra putri kita yang didorong, tetapi kita harus memberi contoh. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niki kita lanjutkan sedikit di muqaddimah ini, lanjutan dari apa yang dikutip dan ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nanti baru setelah itu akan kita coba untuk kita gali, kita kembangkan dan kita petik hikmah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ruwaim, niki nami salah seorang ulama. Kalau tidak salah niki generasi tabi'in. Mangke dicek malih. Wa qala Ruwaim radhiyallahu an. Jadi Imam Ruwaim niki memberi nasihat kepada putranya dengan ungkapan yang ungkapannya itu ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Adabul Alim wal Muta'allim. Memang ngaji Adabul Alim memale ahad wage niki kudu sabar. Wis pirang pertemuan Muqaddimah gak entek-entek. Kenapa? Karena dari Muqaddimah itu kita coba menggali mengapa ini dipilih Hadratus Syekh. Ya kita tidak tahu motif yang sesungguhnya, tapi kan paling tidak kita, ini ternyata urgensinya ngeten loh bagi kita orang tua. Nanti bagi lare-lare, bagi anak-anak seperti ini. Yang itu nanti panjenengan yang juga menyampaikan ke putra-putri kita. Nasihat Imam Ruwaim datang putrane itu ngeten. Ya bunayya. Panggilan ya bunayya niku menunjukkan satu kedekatan emosional dan psikologis orang tua dengan anak. Jadi nasihatnya itu ya bunayya, bukan ya ibni. Niki kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab niki disebut dengan bentuk tasghir, sighah tasghir. Sighah tasghir niku tujuannya macam-macam. Ya. Ono sing ancene cilik. Jundun niku tentara. Junaidun tentara cilik. Tapi ini bisa dimaknai tidak secara hakiki. Itu sebagai bentuk umpama ada bentuk kerendahan hati. Sehingga orang yang bernama Junaid itu diharapkan menjadi tentara agama Allah, tapi isoe perjuangannya ya mbek sakmini, tapi sudah luar biasa.
ibnun yang kemudian ibni kemudian bisa dipakai bani, maka itu ditasghir menjadi bunayya. Jenengan pirsani para rawuh, ten Quran itu banyak ungkapan-ungkapan yang menggunakan ya bunayya. Kisah Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu menceritakan mimpinya, kemudian diceritakan ke Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Berarti ada kedekatan yang luar biasa. Nabi Ibrahim niku ketika beliau bermimpi, yang dalam mimpi itu diisyaratkan, diperintah menyembelih putra yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim tahu kalau itu perintah Allah, tapi tetap membuka ruang diskusi. Ini kan kata para ulama, termasuk ada kesan dari mufassir, ahli tafsir. Komunikasi antara orang tua dan anak itu harus dijalankan. Jadi tidak langsung kamu gini ya, kudu nurut. Kenapa? Karena mengajak anak untuk punya kedewasaan berpikir. Jadi diajak ngobrol. Jadi orang tua ngoten, berarti orang tua itu kalau ngajak dialog berarti dia siap menerima masukan. Karena orang tua itu banyak yang tidak siap menerima masukan, tapi kalau menerima pemasukan semua siap. Ini bedanya. Iki masukan apa pemasukan? Lek pemasukan gelem, lek masukan kok dhisik. Makanya Gus Mus itu nanti di tulisan beliau itu, saya pernah punya buku itu judulnya Mutiara-Mutiara Benjol. Itu kritikan-kritikan yang halus tapi mengena. Salah satu tulisan beliau itu begini: pada dasarnya kita sebagai manusia itu senang dengan kritik. Mungkin kita bertanya, mosok iya ada tutukannya itu. Kira-kira Gus Mus ngeten, asalkan tidak ditujukan kepada diri kita. Loh, iya ya diangen-angen ngoten, ya Allah. Wonten malih terus Gus Mus iki rada menggok-menggok nggih, mboten napa-napa nggih, mboten ngelak nggih. Mboten wong kula mawon mboten wonten banyune mriki. Jenengan sekarang guyu tok tugase. Cuma lek guyu mangke aja mangapi aja ombo-ombo. Mangke lek kekamban garai ngelak karena udara kan masuk lalu kering sini. Cukup ngeten mawon. Wah, ngoten mawon nggih. Mboten usah ketinggal untune. Mangke disenani Pak polisi. Kula nu soalnya nate Pak Bu nggih. Foto SIM, foto. Karep kula cek semeringah ngoten guyu kula. Tirose polisi bagian moto. Boleh ketawa, ndak boleh kelihatan giginya. Waduh. Boleh ketawa, ndak boleh kelihatan giginya. Langsung kula meneng cep. Wis gak sidong guyu. Akhirnya hasil foto ndek SIM gak patek api. Ati ngomong jaluk baleni, wah tambah disentak pindho iki. Wis gak usah dibaleni wis pisan ae. Terus kula pun bercita-cita, kok 5 tahun kas aku tak guyu titik tapi gak ketok untune. Nah niki guyon, niki cerita, tapi niki kenyataan niki, temenan niki, tanpa Polres mriki. Kembali ke cerita tadi. Oh iya, Gus Mus niku nate wonten nggih. Kita itu seringkali mencaci maki setan, mengatakan bahwa setan itu musuh kita. Ternyata diam-diam kita berteman dengannya. Lho ngono barang. Jadi kaya ngarepe wong iku musuh, hati-hati, tapi gak ono wong, kadang-kadang awake dhewe koncoan. Nah, tapi tembar iki mboten, ten lintu-lintu wonten sing ngoten niku. Ya. Mangane ketoke wapi ngoten. Padahal kadang-kadang itu memang kita itu mulia di hadapan manusia. Itu memang ada yang mulia sungguhan, diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ono sing mulia iku mergo aibe ditutup. Makanya ojo sampai sombong. Aibe ditutup.
Wong liya gak ero. Jadi wong liya iku tetep hormat. Oke, kembali ke materi. Nabi Ibrahim niku diperintah Gusti Allah ya pokoknya menyembelih putranya. Ini kan berat. Ini perintah yang berat. Itulah yang dalam surah As-Saffat disebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini betul-betul bala, ujian yang nyata. Bayangkan. Ketika itu baru Ismail karena Ishak belum lahir. Itu sudah ditunggu-tunggu lama, makanya diberi nama Ismail. Kemudian berubah diserap bahasa Arab jadi Ismail, aslinya Ismail. Isma itu dari sami'a, sama artinya mendengar. El itu Tuhan. Kenapa? Karena Ismail itu doa yang selama dipanjatkan Ibrahim minta keturunan baru dikabulkan Ismail. Lu ngoten disuruh menyembelih. Ini syariat ketika itu. Jangan kemudian anak Ismail disembelih. Saiki tak melok. Ya sudah mansuh, syariatnya sudah mansuh. Karena syariatnya ketika itu begitu. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa tidak benar mengorbankan manusia itu. Ini sajane materi khutbah Idul Adha ini. Nanti untuk Pak Ridwan ini bisa dicecil tambal Idul Adha. Sajane Idul Adha itu ceritanya kan pancet, tapi jenengan jangan kemudian iku wis pancet wis tahu iki. Mesti ada sisi-sisi hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Masih posoan nggih pancet, cuman posoan iki posoan wingi lek pancet ae berarti kita yang tidak ada peningkatan. Kan ngoten. Wong tua ya pancet. Tahun wingi wis saiki tetep. Tapi lek gak ono peningkatan, ndak ada upgrade, ya wong tua mek dadi tua tok, tua umure tambah tuwek. Tapi ilmunya ndak menjadi tua. Padahal kan semakin tua itu mestinya orang itu semakin bijak. Kembali ke Quran tadi. Nabi Ibrahim niku ketika diperintah oleh Allah, tahu perintah itu berat dan tidak mungkin menolak. Tapi tidak kemudian mengatakan pada Ismail begini, kamu tak sembelih, ini perintah ini, kau oleh dibantah. Enggak, dibuka ruang dialog. Ya bunayya inni arafil manam. Anakku sayangku. Panggilan ya bunayya saja itu mengandung pesan yang luar biasa. Antara orang tua dengan anak, bangunlah kedekatan sedekat-dekatnya. Karena kalau jenengan dekat, anak itu akan curhatkan, jenengan tuh enjoy. Curhat jangan langsung diputusi. Wawakmu ngene. Nanti cegeh lho Bang. Kapok. Lah kalau nanti kapok mboten critoken jenengan, critoken orang di luar, ke temannya, dia tidak akan mendapatkan perlindungan, tidak akan mendapatkan arahan yang tepat. Nah ini bahaya. Akhirnya di omah gak nemu tempat curhat, omongnya wong tuane wis padha sibuk kabeh, gak ada kesempatan komunikasi dengan anak. Anak golek perhatian tenjawi. Ketemu konconi, ketemu medsos. Apa yang terjadi? Macam-macam sudah. Jadi memang tugas orang tua ini banyak. Tapi jangan berkecil hati. Kita ini gak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri, kecuali kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah. Lah minta pertolongan datang Gusti Allah, di-download rahmatnya ini dengan cara apa? Kita berbaik-baik. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Rahmat Allah turun. Tapi pesan yang baik di sini adalah komunikasi. Ya bunayya inni arafil manam, sesungguhnya aku melihat engkau dalam tidurku, anni adzbahuk, bahwasanya saya ini menyembelihmu. Terus dibuka ruang dialog. Fangdur madza tara. Jawabannya apa? Qala ya abati, wahai ayahku. Sama, anaknya jawabnya ya abati. Itu panggilan yang sangat dekat. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada panjenengan, satajiduni insyaallahu minas shabirin. Tapi ayat ini didahului wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi kedekatan orang tua ini dipanggil dengan ya bunayya. Kata Imam Ruwaim begini, ija'al, jadikanlah ilmaka, ilmumu,
milhan sebagai garam, wa adabaka dan adabmu, etikamu, bahkan akhlakmu itu dijadikan sebagai tepung. Tepung niku glepung. Mereknya kan macam-macam, segi 3, segi 4, segi 5 dan seterusnya niku ya. Wadahnya macam-macam, mulai sing wadah cilik 12.000-an sampai sing wadah karungan gede niku. Wis pokoknya glepung ya. Nanti tepung dibagi lagi, ono tepung kanji, ono tepung terigu, ono tepung normali, tepung maizena dan seterusnya. Nanti diolah tergantung nanti kebutuhannya apa. Lek gawe jajan yo gawe sing pas tepung sing ndi kan ngoten. Napa pesan ini maknanya? Kata Imam Ruwaim kepada anaknya, ngeten. Ini juga nanti kita pesankan ke putra-putri kita, termasuk ke murid-murid kita. Jadikan ilmumu itu sebagai garam, akhlak itu sebagai tepung. Jenengan nek ndamel gorengan, ote-ote, mriki ote-ote nggih. Ten Malang itu disebut weci. Ndamel ote-ote itu kira-kira lek gawe niku antara tepunge kalih uyahe niku katahan pundi? Akeh tepunge. Coba nek tepunge ganti diwalik, tepunge sak sendok, uyahe 2 kilo. Kira-kira dadi napa? Wis gak karu-karuan rasane niku. Uyah garam niku kalau diceritakan di dalam Qawmiyut Tughyan, Imam An-Nawawi ketika mensyarah kitabnya Imam Zainuddin Al-Malibari niku, termasuk diantaranya mengutip kisah bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling senang nyuguhi. Terus diceritakan ternyata garam itu termasuk ini suguhannya Nabi Ibrahim. Tibake masak nopo mawon ono uyahe. Cuman ya iku mang nek kasinen kakean uyah yo gak enak. Nek kurang uyah yo gak tepak. Maka ini harus pas. Berarti logikanya begini, kalau ilmu itu ibarat garam dan tepungnya adalah adab, berarti adab itu harus lebih banyak dibanding garam. Nah orang ilmune iku wis akeh, berarti adabnya harus lebih banyak. Karena ndak mungkin ilmune akeh adabe luwih titik, dadine wau gagal ndamel ote-ote. Jadi sajane pesannya itu di situ. Lah saiki ya apa carane agar putra-putri kita, bahkan kita sebagai orang tua, ilmunya nambah, adabnya lebih nambah banyak lagi. Lah niki yang jadi PR. Soalnya nopo? Banyak orang yang ilmunya nambah tapi adabnya ndak nambah. Iki podo ambek niku wau. Kate gawe ote-ote, kakean uyah tapi tidak diimbangi gelpunge gak akeh. Gak dadi. Lah niki harus disupport oleh sistem. Dan sistem itu mencakup banyak hal. Dulu di awal-awal kita bahas hakul waladi alal walid, kan pernah itu. Termasuk bagaimana sebelum yuhsina adabahu itu adalah yuhsina murdi'ahu, memperbagus nutrisi makanannya. Itu masuk support system. Kenapa? Karena anak atau kita sekalipun, kalau yang kita makan itu betul-betul steril, bersih, halal dan thayyibah, ini nanti akan memudahkan kita mendownload rahmat dan hidayah itu lebih gampang. Ini support system. Yang kedua, umpami kita titipkan di sebuah lembaga. Kita tidak bisa mendidik anak kita wis diomai sedina sewengi. Nanti hanya dapat hanya dari satu sumber, ini nanti tidak kuat, sosialnya juga tidak muncul. Karena orang itu dianggap berhasil pendidikan itu kalau ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam 3 aspek. Kan dalam teori pendidikan kan ngoten.
Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitifnya tok, tapi afektifnya tidak muncul. Tadi itu ilmunya oke, tapi adabnya tidak muncul. Gagal sesungguhnya, karena tiga ini harus ada peningkatan. Makanya ono arek sing powinter, naudzubillah, bukan di sini, di tempat lain. Ono uang powinter tapi keblinger. Ini hanya satu aspek saja, padahal tiga aspek harus diasah. Ini harus support system untuk mendownload rahmat Allah. Kulo lan panjenengan titip di sebuah lembaga, entah di sini, entah kalau di rumah nanti TPQ ngaji di mana. Nun sewu. Ten TPQ, ten sekolahan niku lari niku mek mlebu tok ndek kelas tengok-tengok napa wonten sing mulang. Wonten sing mulang. Pundi sing mulang? Lah niki sing seragaman niki. Ngoten. Ada lembaga yang mengelola. Maka beliau-beliau yang sudah berkhidmah di sini kan begitu. Itu mestinya ada ucapan terima kasih dari kita berupa kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh wali murid, wali santri, kan ngoten. Makanya di pertemuan yang lalu kalau tidak salah, atau yang lalunya lagi kalau tidak salah, kalau masih salah lalunya lagi, mbos yang pertemuan kapan itu? Kan ilmu itu bisa diperoleh dengan 6 hal itu. Salah satunya ada wabul ghotin. Bulghah niku napa? Bulghah niku harta benda bondo sing damel mensupport niki. Jenengan nyekolahno wis aku titip yo, guru-guru kudu ikhlas. Ikhlas niku mboten hitungane kemudian gak dibayari. Wong guru niku lho ten lembaga-lembaga swasta di sini di tempat lain. Niku nek dihitung antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dilakukan itu aspek khidmahnya itu jauh lebih besar. Sehingga nanti sisanya itu aspek hikmah. Lu ngoten niku nun sewu. Kok kadang-kadang tasih wonten. Sing sakjane wis ono tapi engko dhisik. Lah ini beda kasusnya dengan memang belum ada. Nek anjene durung ono ya anjene wajar lah. Nek wis ono tapi engko dhisik wis kari-kari, gak apa-apa kok nunggak. Ini persepsi yang harus diluruskan. Napa malih umpama putra-putri kita itu sudah menjelang akhir, mbok kelas 9 MTS, mbok kelas 6 MI, mbok kelas 12 Aliyah. Apalagi nanti sampai lulus meninggalkan tanggungannya sekian. Ini jangan sampai para rawuh. Sing seakan sinten, seakan putra-putri jenengan. Kita itu tidak tahu kemanfaatan dan keberkahan ilmu, barokahnya guru itu nanti yang paling cepat jalur mana itu kita tidak tahu. Kan ngoten. Bahkan kula ini pernah didhawuhi guru kula sing sampe nek pengin cepet, anake pengin oleh ilmu itu gampang lan manfaat. Lek ono rezeki sedekah lalu diatasnamakan guru kita. Ya Allah, kula niat sedekah niki damel guru umpama Ustaz Subhan. Ustaz Subhan mboten pirsa, tapi diniati. Lah, niat niku mangkin niku saged napa? Rahmat Allah ini turun pelari yang kita niatkan tadi. Termasuk ke putra-putri panjenengan. Jadi support, ini banyak support sistemnya. Termasuk ini yang sering kita ulang, niku bagaimana menjadi orang tua. Kan ini ada 3 hal. Kalau di sebuah lembaga pendidikan itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Taklim itu bagian dari pendidikan, bagian dari tarbiyah. Ada unsur guru, ada unsur orang tua, ada unsur guru, ada unsur murid. Ini nanti di bawah pengelolaan sebuah lembaga atau yayasan. Itu semua saling terkait. Lah awake dhewe niki ngaos ngeten niki kali istighosah wau niki dalam rangka untuk menunjang support sistem niki. Kan istighosah sing kula waos kita waos wau kan al asmaul husna. Allah dawuh teng Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah niku punya al asmaul husna, maka berdoalah dengan al asmaul husna. Ada ulama yang memahami ndonga iku sing apik itu dengan menyebut al-asmaul husna. Makanya istighosah itu ada ya Allah, ya Qadim dan seterusnya, ya Razzaq kalau terkait dengan yang di-download rezeki.
Tapi ada ulama yang memahami begini, doa dengan al-asmaul husna itu adalah bagaimana orang yang doa yang meminta kepada Allah itu menginternalisasi nama-nama Allah yang indah dalam sifat-sifatnya. Contoh, Gusti Allah niku punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, punya sifat Ar-Razzaq. Maka nek doa kita pingin cepat terkabul, tetap ini dibaca ketika doa, plus kita meneladani, oh nek Gusti Allah itu Rahman Rahim berarti duwe welas asih, berarti ini harus saya praktekkan. Welas asih nang anak, welas asih nang lembaga, welas asih nang guru, guru welas asih ten murid. Jadi welas asih ini menjadi support system. Kita ambil ayat. Dan Quran itu wonten kisah di dalam surah Al-Kahfi yang jenengan sering baca setiap malam Jumat atau hari Jumat niku. Dan Al-Kahfi niku ada salah satu episode niku yang menceritakan kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa, yang menarik di ayat ini Allah dawuh, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan Quran wonten kata-kata id itu ketika, tapi itu sudah lewat dan itu menunjukkan sesuatu yang pasti dan memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala Musa ini banyak di Quran. Wa idh qala Musa li fatahu, ingatlah ketika Musa berkata kepada asistennya. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang tokoh yang ilmunya sudah tinggi, bahkan sudah menjadi nabi, tapi oleh Allah diperintah untuk menuntut ilmu. Itu Nabi Musa. Lah awake dhewe iki nabi yo tutuk. Jelas bukan ya, karena nabi itu terakhir adalah maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah terakhir. Kita ini nabi juga enggak, tokoh juga gak patek. Kadang gak patek tokoh tapi merasa sebagai tokoh. Lah ini repot. Akhirnya buka toko, beda ya. Akhirnya tokoh sebuah toko. Sehingga jadilah toko masyarakat, bukan tokoh masyarakat. Lu ngono kadang belajar wis males. Aku wis tuwek le, wis gak sinau. Sinau niku mboten harus daftar malih ten sanawiyah. Ini kan kita media belajar kita. Kula nggih belajar. Kula nggih dituturi kalih Hadratus Syekh dalam kitab niki. Kita semua belajar. Makanya Rasulullah kan perintahnya kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Jadi mulai dari sejak dalam buayan sampai nanti masuk ke liang lahat itu tidak ada perainya. Kita bisa belajar dari banyak hal. Ditegaskan lagi di yang lain, thalabul ilmi faridah. Faridhatun itu taknya bukan tak muannas, tapi faridah di situ sigat mubalaghah. Mubalaghah ini apa para rawuh? Mubalaghah itu nemen wajibe. Makanya kita harus mengupgrade. Termasuk orang tua itu bisa belajar dari anak. Jangan nggak ada putra 3. Contohnya seperti adik kula niki, Bu Leli niki. Kula nggih 3 sami kali Bu Leli. Lanang kabeh. Masih lanang kabeh, anak pertama, kedua, ketiga iku beda. Ada kecenderungan ini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Agar apa? Kita sebagai orang tua kita terus belajar. Lah lek padha gak ono senine. Marane wis mari sing pertama wis liyane dipadakno ae, males belajar. Iku cek sregep sinau karepe. Sinau kehidupan, termasuk bagaimana memanusiakan manusia dan mengarahkan kepada fitrah. Tugas orang tua. Jenengan duwe putra setunggal. Sing dikarepno padha bapake, padha ibuke, kok gak padha? Nggih ngoten niku. Sing penting tiyang sepat tetep ndongakno, tetep nirakati, tetep memberi contoh. Tetap ada komunikasi. Ini adalah support system yang bisa kita lakukan. Kok dene umpama naudzubillah ana sing kadang cek menggok rene, muga-muga iso ndang balik. Kadang itu memang kalau diangen-angen itu begini ya.
Apa mungkin uang itu cek gak kemudian merasa jumawa? Orang itu ada saja sisi-sisi yang di situ letak ujiannya. Wonten tiang itu kelihatannya sempurna. Ternyata dengan saudaranya, dengan mertuanya ada masalah. Umpama lo ya. Wongnya teko, mboten nggih. Niki poso-poso. Insyaallah semuanya mudah-mudahan aman. Kadang ambek dulure akrab, cedek. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ketemu. Iki aku durung iso klik opo. Ada yang semuanya sudah tersiap, tersedia. Diuji dari sisi ekonomi, rada abot. Tapi sakjane kabeh lek dipikir, memang Allah itu mengatakan dalam surah Al-Anbiya itu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian itu dengan wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khair. Ada diuji yang dalam pandangan kita koyok gak penak ini. Itu ternyata agar kita ini tidak jadi orang yang kemudian merasa paling top. Karena di atas kita masih ada lagi, dan yang paling tinggi bahkan dalam hal keilmuan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kembali ke yang tadi. Nabi Musa niku wis tokoh. Niku mawon semangat menuntut ilmu luar biasa. Buktinya mana? Dia mengatakan begini ke ajudannya nih. Inni la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Saya akan berjalan terus mencari guru yang sudah ditunjukkan di sebuah tempat yang sudah diisyaratkan oleh Allah. Kalau belum ketemu aw amdiya hukuba, saya akan terus berjalan bertahun-tahun. Ini berarti kan semangat yang luar biasa. Tidak ada kata menyerah. Aduh, wis tuwek, wis prei gak sinau, prei ndak mau mengupgrade diri, mboten. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa ini ketemu Nabi Khidir. Walaupun antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu ada perbedaan kurikulum. Nabi Khidir ini perkurikulum hakikat, Nabi Musa kurikulum syariat. Tapi Nabi Musa tetap dipuji. Kenapa? Karena secara syariat benar yang dilakukan Nabi Musa. Tapi jangan lihat posisi Nabi Khidir sebagai guru. Ayatnya mengatakan begini. Fawajada abdan min ibadina. Dan keduanya, yaitu Nabi Musa dan muridnya tadi, asistennya atau ajudannya tadi, bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Ini yang sering kami sampaikan, bahwa menjadi sosok guru itu bagaimana menjadi sosok abd yang terbaik di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ini nun sewu nggih, guru-guru, baik guru di lembaga ini atau ada yang guru di yang lain, atau kita sebagai orang tua guru dari anak-anak kita. Karena orang tua itu walaupun tidak ngajar formal, jenengan tidak harus di rumah itu nulis di papan tulis atau pakai LCD, mboten. Tapi perilaku kita itu dilihat oleh anak-anak kita menjadi role model. Nah ini jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak pantas. Maka di sini yang pertama adalah abdan min ibadina, wa atainahu rahmatan min indina. Loh yang kedua apa? Rahmat. Berarti yang kedua niki untuk mensupport sistem, membuat support sistem agar muncul upgrading terbaik dalam ilmu dan adab, itu harus dilandasi dengan rahmah. Guru niku ya landasannya kasih sayang. Bahkan sekarang Menteri Agama kita Profesor Nasaruddin Umar itu menggagas namanya kurikulum cinta. Cuman ini masih butuh dijelaskan. Karena kalau tidak ada penjelasan kurikulum cinta, nanti anak-anak nom-nom itu ngomong, oh kita sudah menerapkan sejak dulu kurikulum cinta. Jadi kuliah kemudian cinta-cintaan. Bukan itu. Ini rahmah, berangkat dari rahmah tadi itu. Makanya Rasulullah diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran itu turun sebagai rahmat. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
Orang tua harus menjadi rahmat, sehingga anak-anak ini punya sandaran. Dan ini tidak bisa sekaligus, itu harus melalui latihan. Kan orang menikah itu kadang-kadang tuh bawa ranselnya masing-masing. Dulu yang bapaknya sama ibunya, suami istri dididik dengan pola asuh orang tuanya. Kadang mendapatkan pendidikan yang kurang tepat, tapi jangan pernah menyalahkan orang tua. Seharusnya kita berpikir ketika sudah dewasa bahwa ketika dulu orang tua saya mendidik saya seperti ini, maka saya harus lebih baik dan tidak begitu. Makanya ini selalu mengupgrade keilmuan. Ya, bagaimana sih ilmu-ilmu parenting secara Islami hari ini seperti apa? Kalau mau dipadukan dengan dunia barat, monggo, tapi harus seimbang. Karena kadang-kadang dunia barat itu yang diasah itu dari sisi kognitifnya. Karena dari sisi akhlaknya ini kadang kurang, karena ada perbedaan landasan tradisi. Jadi secara epistemologis ini ada sedikit perbedaan. Tapi kalau secara kognitif oke. Kan tadi kan keberhasilan tarbiyah itu kan ada 3 tadi itu. Ini harus saling mendukung. Makanya tarbiyah itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu kan berawal dari kata roba yarbu, robiya yarba, atau kemudian berderivasi istiqaq tasrif mengikuti wazan fa'ala menjadi robba yurabbi. Ini maknanya adalah tumbuh kembang, mendidik, membimbing, mengayomi, itu semua tercakup dalam kata itu. Allah itu adalah pendidik yang paling top. Makanya Allah itu disebut dengan sifat Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Orang mendidik niku Rabb itu kan yang mengelola, yang memanage, yang membimbing dan seterusnya. Orang itu biasanya kalau punya wewenang untuk mengelola itu kadang-kadang ya, itu punya kecenderungan diktator dan otoriter. Makanya kata para mufasir begini, di surah Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian bisa muncul persepsi di antara manusia, loh Tuhan itu yang memanage, yang mengatur semua alam ini. Wah, jangan-jangan ngaturnya itu diatur asal-asalan. Enggak. Makanya disifati dengan Ar-Rahmanir Rahim. Berarti landasannya kurikulum cinta. Artinya apa? Ketika Ar-Rahmanir Rahim, maka nanti hasilnya akan baik. Contoh, guru, kalau kita mengajar murid kita itu dari hati, itu umpama hari ini kita merasa belum sukses, tapi nanti ketika dia sudah dewasa sekian tahun lagi, hatinya akan tetap terpaut ke panjenengan. Ya Allah, saya dulu MTS kelas 2, Ustadz Subhan mengingatkan saya begini, pingin sowan ke beliau minta doa. Ini ada koneksi batiniah yang tidak didapat ketika mengajar sekedar mengajar secara zahir. Dan saya yakin guru-guru di sini mengajarnya seperti itu. Kan ngoten. Jadi koneksi batin ini yang luar biasa. Nah, contoh lain. Orang itu kalau berangkatnya dari hati, dia akan betul-betul memberikan sepenuh hati. Seorang pelukis gambar, kalau gambarnya orat-orat, hati ini lagi gak penak, hasilnya tidak bagus. Bahkan orang yang melihat pameran gambar itu bisa merasakan kalau memang dia betul-betul pecinta seni lukis. Tapi kalau gambarnya dari hati itu mek ngene tok, orang yang tidak bisa merasakan karena tidak punya tidak punya rasa di bidang itu, mungkin tidak merasakan. Tapi bagi orang yang punya, wah ini nilainya tinggi sekali, kan begitu. Ibu-ibu, contoh ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu itu akan bisa mendidik anak-anaknya dengan baik itu kalau kondisi batinnya itu gembira. Siapa yang bertugas menggembirakan dan membahagiakan? Bapak-bapak. Karena kalau mboten nun sewu, nanti pelampiasannya ke anaknya gara-gara batinnya tidak terpenuhi dari bapak-bapak. Kadang-kadang tuh banyak orang salah paham. Menikah itu ada 2 nafkah, nafkah zahir dan nafkah batin.
Kalau belum bisa mencukupi nafkah zahir, maka optimalkan nafkah batin. Iki batin sing ndi? Padahal batin itu secara umum dan mendalam, itu yang dimaksud itu ibu-ibu itu hatinya itu lego. Nah ibu-ibu itu senang, anak-anak itu akan dididik dengan rasa cinta yang luar biasa. Makanya biasa ibu-ibu nak murang-muring mangkel nang bapake, pelampiasin nang anake. Ku lho bapakmu lho, ku lho anakmu lho. Lali nek ku anake dikira bapake gawe dhewe. Padahal dhewean yo gak dadi. Loh ini kan perlu sinergi. Jadi bulet, ini support system semuanya ini. Cobalah kita itu mengendapkan ego kita untuk membangun support system yang baik demi masa depan putra putri kula lan panjenengan. Ini memang tidak gampang. Nah rahmah tadi itu. Jadi kalau ini dilandasi kasih sayang, maka Allah memberi contoh Rabbil Alamin. Allah itu mengatur itu tidak dengan sakarepe dhewe, tetapi dengan Ar-Rahmanir Rahim. Itu sentuhan kasih sayang yang demikian luas. Itu dari urutan ayat saja itu banyak hikmah yang bisa kita ambil, termasuk untuk pola asuh dan pola pendidikan anak-anak kita. Jadi terkait robayarbu, robyayarba, robbayu robbi tadi yang kemudian berderivasi menjadi tarbiyah. Maka di dalam pendidikan itu ada banyak hal. Termasuk yang hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang bulan suci Ramadan yang nanti malam itu kita peringati nuzulul Quran. Maka salah satu support system kita ini jangan hanya mendahulukan yang zahir, jangan hanya mengandalkan yang zahir, tapi kita perbaiki bagaimana interaksi kita sebagai orang tua dengan kitab suci Al-Quran. Itu juga sesungguhnya sedang membangun support system untuk masa depan anak-anak kita. Jangan jenengan kira jenengan ngaji gawe dhewe, mboten, itu akan membangun hal yang baik untuk putra-putri kita. Jenengan ngaji di hadapan anak-anak, jenengan ngaji. Mas yo saiki arek cek durung gelem ngaji, tapi dia merekam. Oh, kebiasaan orang tua saya itu habis subuh itu ngaji sampai jam sekian. Oh, kebiasaan orang tua saya itu kalau Ramadan habis subuh itu tidur sampai jam 12. Loh kan beda. Ya tidur dulu napa lah, ngaji sik titik ngutangi ngaji maneh. Terus masake kapan? Ya mari ngono masak. Terus masak ambek ngaji kan mboten napa. Jadi itu dalam rangka membangun support system tadi itu. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Kembali ke ini tambahannya terkait support system, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Ini juga harus kita koreksi. Kita itu membangun kedekatan dengan Allah itu kan melalui ibadah mahdhah pertama yang namanya sholat. Makanya kalau diangen-angen ini ya, Rajab itu Allah perintahkan ketika Lailatul Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj, terutama ketika Mi'raj Allah perintahkan sholat 5 waktu. Sya'ban Allah turunkan perintah bersolawat. Solawat itu sebagai bakti kita kepada hadratur Rasul yang kita tidak bisa membalas apapun kebaikan beliau kecuali diperintahkan kita ini solawat. Bahkan Allah sudah memberi contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru diperintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Ramadan Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Niku kalau puzzle-nya kita tata, Ramadan itu kita diwajibkan puasa. Al-Baqarah 183. Poso itu pertama kita hormat karena di Ramadan itu turunnya kitab suci Al-Quran. Saya tidak merinci tentang turunnya, yang jelas para ulama memahami turun itu bimakna al-i'lam, menginformasikan. Karena turunnya kalam jangan disamakan dengan turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk dari satu tempat karena dia butuh tempat, maka sudah tidak ada berbeda tempat. Kalau kalam tidak, ini i'lam.
Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia, maka kita hormati dengan puasa. Sekaligus puasa itu la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena ini untuk membersihkan jiwa kita. Karena dalam Ramadan itu ada tarbiyatu hadzal syahr, tarbiyatu Ramadan. Berarti kalau kita mendapatkan pendidikan Ramadan ini secara baik, hati kita terasa sehingga kita bisa mendownload petunjuk Allah Al-Quran. Gimana biar petunjuk Allah bisa kita download dari Al-Quran? Ingat yang sebelumnya runtutannya. Sholat kita perbaiki, karena itu Rajab. Sholawat kita ingat hadratur Rasul, sekaligus ingat apa yang menjadi contoh-contoh suri tauladan dari beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kalau jenengan lihat uslub atau redaksinya, laqad kana lakum bagi kalian, tapi lakum nanti dipertegas. Lakum ini siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang punya harapan optimis kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Artinya hari akhir itu apa? Bukan harap-harap ndang kiamat, boten, tapi melakukan amal karena yang diharap adalah jaza, thawab minallah, ridho Allah, terutama nanti ketika di akhirat. Kan begitu. Cirinya apa? Wa dzakarallaha katsira, banyak ingat Allah. Termasuk cara ingatnya lewat apa? Lewat sholat. Karena as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat niku adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Mi'raj di sini harus difahami mi'raj secara majazi. Karena mi'raj yang hakiki hanya hadratur Rasul. Naik langsung di hadapan Allah. Kalau orang mukmin mi'rajnya ini hatinya akan naik. Itu nanti dalam tasawuf dibahas, ada makomat, ada ahwal, kondisi jiwa seseorang. Terus nama malih Quran. Karena Rasulullah dawuh, riwayat sahabat Anas bin Malik dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan begini, idza arada ahadukum an yuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila salah seorang di antara kalian, ini ngantos buka nggih, sing poso beduk. Mboten nggih. Mboten mantun niki mantun kok pun kuatos. Karena jenengan kedah masak dan seterusnya. Kan tadi ada acara buka bersama nggih nanti nggih. Dengan keluarga masing-masing. Kula lanjutaken. Titik gas sak srit. Kalau kuatir kok kedawan molori kok diprotes. Wis ngono aku mben riyaya gak teko aku. Nggih mboten napa-napa, memang riyaya pas dhere mboten wonten ngaos ahad wagi, mboten usah rawuh. Mangke rawuh malah lingak-linguk dhewe jenengan. Mangke mau lek diumumaken. Nggih. Kita lanjutkan. Idza arada ahadukum an yuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila salah seorang di antara kalian pingin punya keinginan atau senang bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, maka bacalah Quran. Nah ini yang banyak kita lupakan. Niki selain yang ada di sini, di masyarakat kita itu yang banyak loh niki. Niku ngaji Quran itu semua kan nek awal Ramadan, tapi Quran wis belaweduk dijukuk teko rak dikebasi. Marul ngaji pirang dina manu wis prei. Pemene marane contoh nggih ngapunten nggih ibu-ibu marul wis prei kena bulanan. Prei mari bulanan kok kadang ana sing nutupno, ana sing gak, ana sing mbuwaleni maneh. Dadi ngaji ku lek dikon maca sing lancar juz 1 sampai 5. Mburi-mburi rada ngrengkeli. Soale jarang diwaos. Tapi mboten ten mriki niki kula crita ten negeri Konoha. Tiange mboten dugi ten mriki, karena sing dugi niki mesti sregep-sregep niki. Niki Ramadan hatam kula angsal informasi A1. Nggih, A1 dikuatkan A4, dikuatkan lagi F4 folio. Kan ada A4. Kuarto memberi informasi juga, tidak hanya A1. Niku ternyata yang hadir di sini itu rata-rata pertengahan Ramadan sudah menghatamkan, Masya Allah, Quran. Kula tangleti, saestu no, nggih. Kula ben bengi kulhu ping 3. Kembali ke materi kalau mau. Dados ngoten para rawuh. Niki support system ini banyak sekali. Dan niki mumpung bulan suci Ramadan, normale mantun niki liburan. Liburan niki pun jenengan wis gak kupu isu-isu selak berangkat nang sekolahan nek dados guru. Nggih. Isu-isu yo gak masak.
Karena orang nggak ngaji itu biasanya kendalanya cuma satu. Lek muncul di jero awake mikir sing engko dhisik. Lek engko dhisik alamat gak sedo ngaji pun. Sing engko dhisik tak ndelok nyekrol TikTokan dhisik. Akhirnya gak sedo ngaji. Wonge teko mboten nggih. Niki sing di negeri mriku. Lek mriki insyaallah sami sregep sedaya. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita membangun support system yang nanti yakin asarnya rahmat Allah ini pasti turun kepada kita dan insya Allah kepada anak-anak kita. Karena kesalehan dan kebaikan jenengan itu tidak akan muspru. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya, niku nanti penafsiran di ayat yang dalam surah Al-Kahfi nanti ada lagi. Tapi lek ditutupno kedawan kok. Nggih, kula kinten cekap mekaten ngaos kita pada hari ini. Terakhir sebelum kita akhiri, pertama matur nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan sedaya dan atas komunikasi kita selama ini antara orang tua dengan guru dengan lembaga dan seterusnya. Mugi-mugi komunikasi kula lan panjenengan niki langkung sae sehingga ini juga membangun support system untuk kebaikan putra putri kula lan panjenengan sedaya. Yang kedua, niki amargi sebentar lagi sudah Idul Fitri, tentunya kami atas nama lembaga niki nyuwun agungipun pangapunten menawi memang tentunya di sana sini banyak kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lembaga ini. Kami tetap mengharap saran, kritik, masukan dari panjenengan semua, termasuk pemasukan yang menjadi kewajiban dari jenengan untuk putra putri panjenengan. Ini termasuk membangun support system dalam banyak hal tadi itu. Jadi ini muga-muga bisa terjalin dengan baik dan tentunya dengan kekurangan-kekurangan yang ada ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugi-mugi Ramadan tahun niki saged kula lan panjenengan lampahi sampai akhir tambah semangat sing kurang mek separuh niki. Lalu Idul Fitri kita tutup dan simbolnya adalah menunaikan zakat fitrah. Ini adalah simbol kesucian, mulai dari mengupgrade diri menjadi lebih baik, kedekatan kita kepada Allah termasuk kepada kalamullah, dan bagaimana kita menjadi lebih solih secara sosial. Maka dari itu atas nama Yayasan Khairiyah Hasyim dan seluruh jajaran pimpinan termasuk pimpinan unit, kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Loh, kok isriyo ya rasane niki ya. Tapi iki kok disebutno lek akhir lek Khairiyah, tapi gak apa-apa niki dijamak takdim, tapi sakjane cek durung. Nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua minal aidin. Ja'alanallah wa iyyakum minal aidin. Geniku orang-orang yang kembali kepada kesucian. Minal aidin wal faizin, dan termasuk orang-orang al-faizin. Al-faizin adalah orang yang beruntung. Endingnya orang yang beruntung itu ashabul jannati humul faizun, penduduk surga. Mudah-mudahan Allah takdirkan ini semua dan termasuk Allah ijabah, kita termasuk orang-orang wal makbulin yang diterima seluruh amal ibadah kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah lan nopo ingkang dados hajat kula lan panjenengan, termasuk istighosah kula lan panjenengan kala wau dumateng Gusti Allah, mugi-mugi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma ya Allah, Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidhana wa tilmidhatina, khasatan talamid hadzal ma'had wa hadhihi al-mu'assasah wa hadhihi al-madrasah min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa ahlis sunnati wal jamaah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair min yaumina hadza ila yaumin kan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma huwa ahlu, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'aana bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Memasuki tetap terjaga kesehatan.